Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti rangkaian upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020 dengan mengusung tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Sebelum upacara dimulai, kami bacakan susunan petugas upacara. Pembina upacara Bapak Muhammad Ainul Mustafa SPDI. Pemimpin upacara Saudara Adi Saputra Wijaya siswa kelas 8B. Petugas pengibaran bendera merah putih Saudara Fahrul Rifai siswa kelas 8B. Saudara Abid Paula Firdaus siswa kelas 8A. Saudara Bertazwan Fahad siswa kelas 7A. Protokoler upacara Saudara Irfan Malana siswa kelas 8B. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Saudara Husain Al-Ghifari kelas 7A. Pembawa teks Pancasila Saudara Muhammad Reza Adi Saputra siswa kelas 8B. Membaca teks Ikrar Santri Saudara Elgo Dita Saputra siswa kelas 8A. Pembacaan doa Saudara Jibril Mutakin siswa kelas 8A. Paduan suara oleh grup paduan suara NT Salafiyah Kasim. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, upacara bendera hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional siap dimulai. Pemimpin upacara masuki lapangan upacara. Persiapan barisan. Siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara masuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara hari Santri tanggal 22 Oktober 2020 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ataupun yang terlibat di dalamnya, mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saatnya yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
Pembacaan ikrar santri diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila. UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul Muhtaromin, kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Iflah, panjenenganipun Romo Kiai Haji Harun Ismail yang senantiasa kita taati, kita ta'zimi, dan kita ikuti fatwa-fatwanya. Yang terhormat kepada segenap
pengurus Yayasan Al-Iflah, serta tak lupa yang senantiasa juga kami hormati segenap asatidz wal ustadzat Yayasan Al-Iflah serta santri-santri yang berbahagia. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, kita bersama-sama diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, serta beliaulah yang kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang diberikan syafaat oleh beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Santri-santri yang berbahagia, sejarah Islam telah mencatat masuknya Islam ke Indonesia itu dimulai pada abad ke-6 atau 7 Masehi. Pada kala itu masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para saudagar, pedagang dari Arab, kemudian dari Gujarat, dan juga Persia. Islam masuk ke Indonesia dengan damai tanpa ada peperangan seperti di negara-negara Timur Tengah yang ditaklukkan oleh para khalifah. Kemudian pada abad ke-12-13 Masehi mulai muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan pertama adalah kerajaan Samudra Pasai, kemudian disusul kerajaan Demak adalah merupakan kerajaan Islam. Mengingat keadaan masyarakat Indonesia pada khususnya pada saat itu termasuk jahiliyah, menganut animisme dan juga dinamisme. Pada abad ke-14 itu 13-14 Masehi, dakwah Islam dilakukan oleh para wali songo. Wali songo adalah cikal bakal ajarannya yang kita ikuti sebagai seorang santri pesantren. Perkembangan Islam saat itu begitu pesat, cepat sekali menyebar ke Nusantara karena dengan cara yang damai. Meskipun demikian, Islam begitu cepatnya menyebar bukan berarti tidak ada halangan atau rintangan yang dilalui. Pada abad ke-17 itu kolonial Belanda mulai masuk ke Indonesia untuk menjajah dengan politik dagangnya VOC pada saat itu. Penjajah Belanda memiliki 3 prinsip. Yang pertama, goal, artinya mencari kekayaan atau uang, mengeksploitasi kekayaan Indonesia. Yang kedua adalah glory, artinya mencari kekuasaan atau kejayaan. Jadi ingin ekspansi wilayah seluas-luasnya. Nah, yang ketiga ini yang menjadi tantangan umat Islam adalah faktor gospel atau God, yaitu menyebarkan agama mereka. Jadi agama yang sudah menyebar melalui kebudayaan yang telah diajarkan oleh para wali songo, sedikit demi sedikit juga mulai dihancurkan oleh kolonial Belanda melalui gospel itu tadi. Penjajah Belanda mengirimkan orang yang pandai agama, bahkan hafal Al-Quran, bisa bahasa Arab. Tujuannya apa? Ingin merongrong umat Islam, namanya Senobhodonyo. Jadi orangnya orang kafir, non-Islam, tapi juga hafal Quran, pinter bahasa Arab. Tapi apa? Dengan ridho Allah, gitu, dengan lantaran para wali songo itu tadi yang memiliki murid para kiai-kiai dan juga santri-santri pesantren, Islam mampu dijaga sampai sekarang. Insya Allah jumlahnya di Indonesia tetap 90%. Ini adalah maunah
Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu tadi peran daripada ulama atau kiai serta santri pesantren. Pada saat itu bisa dibayangkan listrik saja belum ada. Jadi dengan sarana prasarana seadanya, proses belajar mengajar itu tetap berjalan. Kemudian setelah 350 tahun menjajah itu, Belanda sedikit demi sedikit sudah mulai bisa diusir. Diusirnya melalui bantuan Jepang. Jepang mengusir membantu Indonesia. Nah, tetapi dengan Jepang mengusir Belanda itu tadi, malah justru Jepang ingin juga menjajah Indonesia. Jadi Indonesia itu jajah bukan hanya Belanda tapi Jepang. Akhirnya Belanda pulang ke negerinya dengan rasa kecewa dan kekalahan, menggandeng namanya sekutu Amerika Serikat, meminta bantuan kepada Amerika untuk menghancurkan Jepang. Akhirnya dibomlah Nagasaki dan Hiroshima. Pemerintahan Indonesia pada saat itu yang dikuasai oleh Jepang lambat laun juga terkena imbasnya karena Nagasaki dan Hiroshima hancur. Jadi kekuatan Jepang pada saat itu juga melemah. Seiringnya melemah pertahanannya Jepang juga pintar. Akhirnya pada saat itu Nahdlatul Ulama kan sudah berdiri. Pada saat itu Jawatan Muslim atau bisa disebut Sumubu dulu itu namanya, yang diketuai oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diminta oleh Jepang diadakan pelatihan. Jadi Jepang ingin menghimpun kekuatan melawan Belanda menghadapi agresi militer kedua. Belanda setelah kalah akhirnya mau menyerang kembali, merebut kekuasaan dari Jepang. Nah, Jepang juga pintar, akhirnya membina para santri-santri, diajak untuk latihan militer. Dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari waktu itu juga berpikir keras. Banyak orang yang menentang bahwa jangan sampai dilatih oleh Jepang, nanti takutnya jadi budaknya Jepang. Tapi Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari waktu itu istikharah, kemudian menyetujui, tapi dengan syarat bahwa ketika sudah dilatih militer tidak sepenuhnya mau tunduk terhadap perintah Jepang. Akhirnya betul sudah dilatih sekitar 150 awal pemuda itu. Setelah itu kan juga bersamaan dengan berdirinya PETA. Tahu PETA? PETA pusatnya di mana? Di Blitar, dipimpin oleh Supriyadi. Itu setelah beberapa minggu kemudian, karena punya kekuatan, para santri itu juga sudah dilatih, maka mendirikan laskar apa? Laskar Hizbullah. Nah, pada saat itu meledak ada sebuah pertempuran sekitar tanggal 16 November, perobekan bendera, kan ada 3 di Hotel Yamato Surabaya. Di situ dikibarkan agresi militer kedua kan, merah, putih dan biru. Para pemuda bersemangat untuk menyobek warna biru. Nah, itu orang sudah mati-matian. Nah, pada saat tanggal 22 Oktober, tepatnya tanggal 22 Oktober, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu menyerukan resolusi jihad. Untuk apa? Menanggapi itu tadi, proses penyobekan adanya pertempuran pada 10 November. 10 November hari apa? Hari Pahlawan. Tapi sebelum 10 November itu, tanggal 22-nya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad. Isinya bagaimana? Kurang lebih adalah membela tanah air hukumnya fardhu ain bagi seluruh umat Islam Indonesia. Akhirnya bersamaan dengan itu, tanggal 10 November itu tumpah darah, para santri itu juga datang, pasukan PETA itu kan walaupun berbeda PETA sama Hizbullah tapi tujuannya sama, merebut kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Orang-orang bawa senjata, ada yang bawa bambu runcing. Kemudian kalau para santri bawanya apa? Tasbih, bawanya kacang hijau. Ada yang seperti itu, saya pernah diceritakan.
Jadi tasbih itu apa? Doa yang sangat kuat beserta keyakinan. Artinya apa? Nanti kalau membawa tasbih tuntas kabeh. Jadi musuhnya kalah semua. Persoalan tuntas kabeh. Ada yang bawa kacang hijau. Ulama-ulama santri itu kan kalah bondo menang donga, kalah duit menang wirid, kalah rupa ya rumangsa kan gitu. Paham kan? Jadi pada saat itu para santri itu dengan tekad bulat, bondo hizib, bondo tasbih, kacang hijau, alhamdulillah biidznillah, dengan dimotori oleh resolusi jihad Hadratus Syekh itu tadi, mampu mengalahkan penjajah yang menjajah Indonesia. Makanya kemarin waktu tanggal sekitar 15 Oktober tahun 2015 itu ditetapkan melalui Kepres keputusan Presiden Joko Widodo bahwa tanggal 22 Oktober merupakan hari santri nasional karena berkat resolusi jihad sebelum adanya tanggal 10 November itu tadi. Dari sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Tanggal 22 Oktober hari santri. Sekarang kan penjajah dalam hal yang nyata yang menindas Indonesia kan sudah tidak ada. Resolusi jihad apa yang wajib kita lakukan pada saat ini? Jihad apa? Jihadun nafsi. Jadi harus jihad melawan hawa nafsu. Sebagai santri itu harus kuat menahan perasaan, rela meninggalkan rumah demi menuntut ilmu, harus sabar. Kalau tidak sabar bobol, setelah bobol balik kucing gitu ya. Jadi santri itu harus kuat, tegar gitu loh. Bisa dipahami? Kita mudah, penjajah yang menjajah kita saat ini tidak menjajah peperangan membunuh, tidak, tapi perlahan melalui menyerang karakter. Kamu lihat anak-anak yang di luar 24 jam megang HP. Kalian di sini alhamdulillah tidak diperkenankan membawa HP. Sebelum tidur buka HP, bangun tidur yang dicari pertama buka HP, melihat story, dikit-dikit update status story dan seperti itu. Jadi pikirannya hanya dicurahkan bagaimana cara membuat story yang baru. Kalau kalian kan tidak, alhamdulillah tidak boleh membawa HP. Jadi pikiran kalian itu diminta, yaitu dipersiapkan sebagai seorang santri. Namanya santri itu sastri dalam bahasa Sanskerta, artinya orang yang menuntut ilmu dalam hal mempelajari kitab suci. Jadi kalian santri itu sekarang orang yang mempelajari kitab-kitab suci, kitab kuning dan sebagainya. Jadi diharapkan kalian nanti mampu meneruskan perjuangan para pahlawan. Bisa dipahami dari sini? Bisa dipahami? Jadi sebagai seorang santri perjuangannya masih panjang dan perlu jihadun nafsi, kesungguh-sungguhan dalam diri kita, melawan ngantuk saat belajar, melawan rasa malas saat kegiatan pembelajaran juga, rajin ke masjid. Karena apa? Bedanya santri dengan murid yang lain, kalau santri itu percaya adanya barokatul ilmi. Jadi ilmu yang barokah itu gimana? Barokah itu artinya apa? Sudah masyhur, ziyadatul khair. Jadi tambahnya kebaikan dalam diri. Energi positif dalam diri kita senantiasa bertambah. Dengan bertambahnya energi positif, kita jadi husnudzon, akhlaknya baik, takdim kepada guru, takdim kepada kitab. Jadi baliknya nanti resolusi jihad salah satunya adalah mengupayakan akhlak santri. Semuanya tersipu. Akhlak yang paling utama. Jadi makanya di sini diutamakan akhlak santri itu tidak bosan-bosan selalu didengungkan. Ini supaya menjadikan perhatian khusus kepada kita semua. Bisa dipahami dari sini? Bisa dipahami? Berarti apa artinya yang kita dapat peroleh? Karakter atau akhlak
itu adalah pangkal dari segalanya. Kalau akhlak bagus, berarti hati kita sudah bagus. Insya Allah oleh Allah ditata kehidupan kita ketika semuanya sudah bagus. Akhlaknya bagus. Akhlak itu menyangkut spiritual, emosional, terus ditambah intelektual. Emosional itu apa? Kepekaan kalian terhadap sosial. Nek kancane loro tanggap, nulung, oh butuh apa, itu namanya emosional. Spiritual apa? Kecerdasan dalam spiritual itu artinya apa? Dalam hal peribadatan. Jadi ibadahnya juga bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus. Yang terakhir intelektual itu adalah kecerdasan IQ atau otak diasah pada saat pelajaran pagi, itu namanya kecerdasan IQ. Ketiga-tiganya itu kalau sudah sempurna dalam diri kita, maka juga mempengaruhi akhlak kita. Bisa dipahami? Akhlak kita sudah bagus, IQ, EQ dan SQ-nya bagus, itu masih kurang kalau santrinya tidak sehat. Maka tema Hari Santri saat ini adalah Santri Sehat Indonesia Kuat. Sehat apa tidak? Sehat? Jaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Sudah bersih? Rajin mandi, rajin gosok gigi, rajin mencuci pakaian biar tidak kena penyakit. Bisa dipahami alurnya? Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu Mars Banul Watan. Pembacaan doa.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عليم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسالك سلامة في الدنيا وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, Zat yang menguasai ars dan lauhul mahfuz, di bagi yang indah dan penuh berkah, di bawah langitmu yang teduh dan mentarimu yang cemerlang, kami semua yang hadir di sini bersama seluruh santri pelajar, guru-guru dan ulama panutan kami, serta segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri, perkenankanlah kami duduk seraya mengadah dan berdoa di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para pembekas dan pejuang revolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dikaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan yang tiada bertepi. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi-penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Segarkan ingatan kami agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang melayang di medan juang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankan langkah kaki kami agar kami dapat berjihad mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, segala kekuatan dan kebijaksanaan, anugerahkan kami kekuatan agar kami dapat mengubah apa yang dapat kami ubah. Anugerahkan kami kesabaran agar kami dapat menerima apa yang tidak mungkin kami sanggup mengubahnya. Tetapi anugerahkan pula kami kebijaksanaan agar kami dapat membedakan mana yang bisa kami ubah dan mana yang tidak. Ya Allah, Tuhan tempat kami berdua dan mengadu. Hari ini 22 Oktober adalah peringatan Hari Santri Nasional di negeri kami untuk mengenang kiprah dan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan eksistensi negeri ini. Oleh karenanya, ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Mu seraya mengharap cinta-Mu dengan sepenuh rindu. Maka cintailah kami dan mereka semua dalam kehangatan kasih sayang dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor. Upacara selesai. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat.